من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب سفينة النجاة مع تتمة سفينة النجاة للشيخ الإمام النووي البنتني أنفعنا الله بهم وفي علوم في الدارين آمين. إلى أن قال فصل شرط صحته 4 أشياء: إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض وعلم بكون الوقت قابلا للصوم. Karena berkata beliau Syekh Nawawi Al-Bantani dalam melengkapi kitab Safinatun Najah, beliau mengatakan syartu sihhatihi, syarat sahnya puasa. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib dalam puasa. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau syarat-syarat ini terpenuhi, puasanya sah. Tapi kadang-kadang dia nggak wajib. Ada syarat lagi, syarat kalau terpenuhi wajib puasa. Kalau nggak puasa dosa dia. Kayak gimana contohnya? Contoh kasat mata aja dari jauh sebelum kita bahas. Seperti orang yang sakit demam tinggi, berat. Secara syariat boleh buka puasa, nggak puasa. Tapi dia tetap puasa. Sah nggak puasanya? Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, sah puasanya. Tapi wajib gak dia puasa? Gak wajib. Tapi tetap sah puasa. Bisa aja dia wajib. Seperti tadi, dia gak sakit, gak apa. Wajib puasa dong ente. Puasa dia. Harus puasa. Kalau seandainya bilang, enggak nanti aja. Saya mau qadha aja. Gak bisa. Dosa dia. Karena dia termasuk orang-orang yang syaratnya wajib puasa. Ya, berarti setiap syarat wajib pasti syarat sah terpenuhi. Iya dong, masa sih wajib tapi gak sah? Kan gak mungkin. Jadi gini, ada 2 syarat. Syarat tuh sah dan syarat wajib. Yang syarat wajib pasti syaratnya sah juga harus ada. Tapi tidak semua syarat wajib ada, tapi sahnya ada, gitu. Itu gambaran. Tapi apa aja syarat sahnya? Ada 4. Pertama, Islam. Orang kafir ikut puasa. Wah, asik ya puasanya orang-orang Islam, seru katanya. Saya juga ikut puasa, sahur. Terbuka puasa, Allahumma laka sumtu, baca juga Allahumma laka sumtu. Gimana tuh? Sah? Nggak sah. Terus kalau masuk Islam, ya udah masuk Islam. Nggak wajib qadha karena dia nggak wajib, memang diwajib. Tapi aslinya itu nggak kehitung puasa. Ya. Kenapa? Karena dia tidak masuk Islam. Wa aqlun, orang yang berakal. Fa kharaja bil aqli, orang yang majnun. Gila, orang gila dipaksain puasa. Itu puasa ya besok ya. Puasa kata dia. Ikutin, gak dikasih makan. Dikasih apa-apaan. Sampai maghrib baru bilang Allahumma laka sumtu. Baca doanya. Makan dia. Sah nggak puasa? Nggak sah. Alas, aslan nggak wajib. Kalau dikasih makan juga nggak apa-apa. Ya, karena nggak sah puasanya. La yujad aql. Atau tiflan saghiran ghaira mumayyiz. Anak kecil yang belum tamyiz. Akalnya belum sempurna, walaupun dia bukan orang gila, tapi belum sempurna, masih anak kecil, paksain puasa. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Kenapa? Belum ada akalnya. Tapi kalau udah tamyiz, sah puasanya. Kenapa? Karena itu sudah termasuk berakal. Begitu. Kemudian apa? Wa naqaun. Naqa artinya bersih. Min nahwi haidin, dari sejenis haid. Karena orang yang sedang haid, kalau dia niat puasa, gak sah puasanya. Ada orang perempuan lagi haid atau nifas, ya, dia niat nawaitu shauma ghadin, terus gak makan, hukumnya apa? Udah gak sah, hukumnya dosa.
Tapi kalau dia nggak niat puasa, cuman nggak makan, dosa nggak? Jawabannya nggak dosa. Dia nggak niat puasa, tapi dia tidak makan doang. Nggak niat puasa, cuman ikutnya nggak usah makan, males mau makan, nanti aja. Ya sah, nggak apa-apa. Bukannya saya maksudnya nggak dosa, tapi tetap nggak terhitung dia puasa. Ya, nahwi haidin berarti sejenis haid apa? Nifas, haid nifas sama. Ya, karena kalau ada haid atau nifas nggak sah puasanya. Taib. Kemudian apa lagi? Yang keempat, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum, ilmu yaitu mengetahui bahwa waktu yang dia sedang melaksanakan puasa tersebut qabilan lis-shaum, menerima puasa atau bisa untuk puasa. Emang ada waktu yang enggak menerima puasa? Ada. Apa itu? Seperti Yaumul Id, hari raya, lebaran, tanggal 1-nya, hari haknya. Itu kan nggak sah puasa. Kalau saya itu semua dia sehat, dia nggak sah. Kenapa? Karena dia berada di dalam waktu yang tidak qabil lis-shaum, tidak bisa menerima puasa. Maka tidak sah puasanya. Wa ilmun, dia mengetahui bahwa hari yang dia mau melaksanakan puasa itu bisa sah puasanya. Hari-hari yang tidak sah puasa apa aja? 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, udah jelas. Itu hitungannya sendiri memang. Sebenarnya Idul Adha 4 hari, bukan cuma 1 hari. Idul Adha hitungannya 4 hari. Cuman orang-orang selalu menyebutkannya 2 hari raya. Kemudian Ayyamut Tasyriq. Ayyam Tasyriq itu apa? Kalau dari Dzul Hijjah kan hari rayanya tanggal berapa? Tanggal 10 Dzul Hijjah, ya kan? Itu hari rayanya. Tanggal 11, 12, 13 namanya hari Tasyriq. Itu juga nggak sah puasa. Jadi kalau dia puasa di situ nggak sah puasanya. Kemudian yang tidak sah juga puasa kapan? An-nisful akhir min Sya'ban. Ya, tulis kalau yang belum tahu, yang masih ini, ya, hari-hari yang tidak boleh puasa dan tidak sah. 2 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah, yaitu Ayyamut Tasyriq. Kemudian yang terakhir ini yang masih ada negonya, yaitu setengah bulan atau paruh terakhir dari bulan Sya'ban, dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhirnya tidak boleh puasa dan tidak sah kecuali untuk orang-orang tertentu. Jadi yang terakhir ini ada pengecualian. Kalau yang 5 hari yang sebelumnya, yaitu hari raya Fitri, Adha, kemudian Ayyamut Tasyriq 3 hari, ini 5, ini nggak bisa dinegosiasi. Mau dia nazar, mau dia itu biasa puasa sunnah, mau dia nggak ada, nggak boleh, nggak sah, mutlak. Tamam? Ada lagi hari yang tadi separuh terakhir dari bulan Sya'ban, haram dan tidak sah puasanya kecuali ada pengecualian. Siapa? Satu. Ya, jadi tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban haram dan tidak sah puasa. Itu garis besarnya. Kecuali, siapa kecualinya? 1. Orang yang melanjutkan puasa. Dari tanggal 15 dia puasa. Dia lanjut 16 puasa. 17 puasa. Boleh lanjut, enggak apa-apa. Terus sampai terakhir boleh? Boleh. Enggak dosa? Enggak dosa. Sah puasanya? Sah puasanya. Kalau dia putus 1 hari, maka hari besoknya nggak bisa dilanjutkan lagi. Paham nggak nih? Misalnya tanggal 15 puasa, tanggal 16 mau lanjut puasa. Tanggal 17 dia musafir atau sakit atau capek nggak puasa. Tanggal 17, 18 dia bilang apa? Mau lanjut lagi, nggak boleh. Alas, nggak boleh. Kenapa? Putus. Ente nggak lanjut berturut-turut. Tamam? Kalau dilanjut terus sampai akhir, boleh. Sah dan boleh. Taib. Itu 1 pengecualian. Kedua, kalau dia itu bertepatan dengan nazar yang dia nazarkan. Dia bilang gini, kalau saya dapetin hadiah uang sekian, saya bernazar untuk puasa. Dia bilang gitu. Ada yang menjanjiin mau ngasih uang, ya, atau kalau saya dibayarin haji, ini bakal saya akan
puasa di hari langsung, hari tersebut. Senin pertamanya dia bilang. Nadarnya tersebut tercapai di separuh terakhir di bulan Sya'ban. Dia bilang di hari Seninnya, kena hari Senin dan di paruh terakhir bulan Sya'ban. Gimana? Laksanakan nadarnya, nggak apa-apa. Oh, padahal kan itu haram. Iya, karena bertepatan dengan nadar yang sebelumnya dia sudah nadarkan, tepat kebetulan harinya di hari itu, nggak apa-apa. Ini omongan beda dengan 5 hari yang tadi kita bilang. Yang nggak boleh itu. Itu mau dia pas-pasan, misalnya dia sakit, dia kalau sembuh dia akan puasa di hari Seninnya. Pertama yang dia sembuh. Pas hari Senin adalah hari raya, nggak bisa puasa. Tunggu hari Senin depannya. Ya, begitu. Jadi kalau yang nisfu Sya'ban ini ada pengecualian. Tadi kita bilang apa yang pertama? Kalau disambung. Yang kedua, kalau bertepatan dengan nazar yang dia nazarkan. Yang ketiga, kalau dia memiliki kebiasaan rutinan puasa. Sunnah. Kalau dia memiliki kebiasaan puasa sunnah, maka boleh dilakukan di hari-hari tersebut. Misalnya, dia setiap hari Senin puasa. Alas, Anda memang biasa Senin puasa. Hari Senin puasa, Senin puasa. Masuk nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban, pastikan ketemu Senin. Boleh nggak dia puasa? Boleh. Karena dia punya kebiasaan untuk puasa. Puasanya apa? Sunnah. Boleh. Silahkan, puasa sunnah. Dibolehkan. Tamam? Atau ini biasa puasa sunnah Senin Kemis. Pasti ketemu Senin Kemis di situ. Puasa dia, boleh. Atau dia biasa puasa Daud. Puasa Daud gimana? Puasa sehari, tidak puasa sehari. Puasa sehari, satu lagi batal. Satu lagi begitu. Pastikan ketemu Sya'ban begitu juga. Gimana itu? Nggak bisa nyambung. Nggak apa-apa, boleh. Karena dia menggunakan rutin yang biasa dilakukan. Tamam? Ini udah 3. Satu lagi, ada yang tahu? Hah? Aish? Yaumul Bid. Yaumul Bid udah kelewat. Karena Yaumul Bid itu 13, 14, 15. Yang nggak boleh ini 16 ke atas. Apa ayo? Ada yang tahu nggak? Yang keempat. Hah? Puasa qadha. Ramadan yang lalu. Perempuan nggak puasa. Atau ada orang ma'dzur dekat Ramadan. Nanti ketemu nisfu Sya'ban. Ya. Oh iya, Anda belum bayar puasa. Oke, sekarang wajib puasa. Tapi itu kena nggak boleh, haram. Alas ente mau nggak mau, kalau nggak ente kena haram lagi. Di depannya ente Ramadan. Nggak boleh menunda Ramadan, qadha Ramadan sampai datang Ramadan yang akan datang. Dia udah mepet, dia udah puasa. Kerjakan, nggak apa-apa. Boleh. Alas. Di sini berarti ada berapa? Ada 4. Ada 4 perkara yang dibolehkan puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Dengan 4 perkara itu boleh puasa. Selain itu tidak boleh dan tidak sah. Tidak boleh dan tidak sah. Mafhum? Walaupun sebagian nisf akhir yang musyak apa yang diharamkan. Lalu besar. Ya, yang tadi kita sebutkan hari-hari yang diharamkan puasa apa aja? Ayam Ramadan, ayam apa? Idul Fitr, Idul Adha, ayam Tasyrik. Kemudian separuh terakhir. Ada yang menambahkan lagi hari Syak. Apa tuh hari Syak? Hari yang diragukan. Jadi malam 30 Sya'ban. Hari Syak adalah hari yang memang diragukan apakah masuk bulan Ramadan atau belum. Kemudian dia bilang, ya udah deh, saya puasa aja. Kalau Ramadan, ya udah jadi Ramadan. Kalau belum Ramadan, ya udah saya puasa sunnah. Nggak boleh. Hari yang di Syak. Hari Syak itu gimana? Malam 29, malam 30, tanggal 29 Sya'ban. Besok 30. Kan biasanya kita nungguin apa? Nungguin Pak Hilal. Bukan Pak Hilal ya, nungguin hilalnya. Dilihat, ada yang lihat apa enggak? Ternyata enggak ada yang lihat hilal. Tapi ada gosip. Oh ada, di sana lihat hilal, di sana lihat hilal. Tapi enggak omongan. Cuma dengar-dengar doang gitu, info-info enggak jelas. Ya udah berarti kemungkinan besar ada kali Ramadan ya. Karena ada yang lihat. Apa saya puasa aja, jaga-jaga? Enggak ada. Kecuali ente yang lihat sendiri hilalnya. Atau ente dikasih tahu dengan cara-cara yang kemarin kita bahas tuh sebelumnya. Ya kan? Ada, bisa puasa sendiri, bisa. Itu bukan hari Syak itu. Jadi ente jangan bingung. Ada orang puasa di tanggal
30 Sya'ban, orang-orang masih vonis 30 Sya'ban, tapi dia puasa, nggak dosa dia. Ya kan? Kenapa? Karena dia lihat sendiri hilalnya. Atau dia dengar dari orang yang melihat sendiri dan dia percaya. Alas, wajib puasa, kalian puasa, diem-diem aja udah puasaan. Faham tuh? Ya, jadi bukan semua orang yang puasa di tanggal 30 itu yang bagi dia adalah udah masuk tanggal 1 Ramadan itu haram, itu hari syak, bukan. Hari syak adalah hari di mana ada gosip, ada ru'ya tapi nggak ada yang jelas. Akhirnya dia jaga-jaga, bilang udah deh puasa aja jaga-jaga. Barangkali Ramadan ya udah, ini nggak sah, nggak boleh, haram dan tidak sah. Baik, lanjut. Faslun syurutu wujubihi khamsatun. Nah, ini tadi kan syarat sah. Sekarang syarat wajib. Jadi kalau terpenuhi syarat ini, maka wajib puasa. Nggak boleh nggak puasa. Apa saja? Pertama Islam. Ya iyalah, kalau bukan muslim, masa wajib puasa ini memaksain puasa orang non muslim? Nggak mungkin. Taib. Taklifun. Di sini bukan akal, tapi taklif. Apa itu taklif? Baligh aqil. Taklif, mukallaf itu selalu artinya baligh aqil. Dia sudah baligh dan dia sudah berakal. Anak yang belum baligh wajib diperintahkan tapi dia nggak dosa. Wajib diperintahkan oleh orang tua tapi dia nggak dosa kalau seandainya dia tidak puasa. Tamam? Taklif, maka dia wajib puasa. Yaitu baligh aqil. Sudah baligh dan sudah berakal. Tidak majnun dan tidak gila dan tidak pingsan. Taib. Wa itaqatun, mampu secara fisik. Itaqah, mampu. Atau secara fisik atau secara syariat. Maksudnya gimana mampu secara fisik? Atau mampu secara syariat? Ada dua macam mampu. Mampu, dia bilang kan mampu. Mampu itu ada dua. Ada mampu secara syariat, ada mampu secara fisik. Maksudnya gimana? Secara fisik. Keluar dari kategori mampu secara fisik bukan yang sakit, bukan. Sakit nanti ada lagi pembahasan sakit. Siapa? Orang yang tidak sakit tetapi sudah lansia. Tahu lansia? Lanjut usia. Terlalu tua sehingga dia nggak mampu puasa. Sehat sih sehat. Bagi dia umur 90 tahun sehat, ya jalan. Tapi untuk puasa nggak kuat, dikit-dikit mau minum. Ini sakit emang? Enggak sakit. Tapi udah lanjut usia. Hada ghaira mutiq, nggak mampu secara fisik. Tapi nggak mampu secara syariat apa? Yang ada haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid dan nifas, dia mampu nggak puasa? Mampu secara fisik, tapi secara syariat tidak mampu. Emang dia sakit? Nggak sakit. Dia mukim, dia tetap mukim. Dia mukallaf. Tapi kok nggak puasa? Karena ghaira mutiq, nggak mampu. Nggak mampu secara apa? Secara syariat. Jadi mampu di sini mampu secara fisik dan mampu secara syariat. Yang mampu secara fisik berarti yang nggak mampu itu seperti orang yang sudah tua. Tapi jangan bilang sekali-kali ketemu orang tua, dia bilang, papa nggak wajib puasa. Enak aja lo ente ngomong nggak wajib puasa. Karena ya orang tua banget. Nggak boleh begitu. Barangkali yang tua lebih hebat puasanya dari ente. Jadi bukan sekedar tua boleh tidak puasa, bukan. Mampu atau tidak, fisiknya kuat atau enggak. Kata dia, anak kuat puasa. Masya Allah, malah lebih banyak dari ente puasanya. Kalau puasa, wajib puasa itu. Jadi kita bilang lansia di sini kalau memang dia tua dan enggak mampu puasa. Badannya tidak membantu dia, tidak bisa untuk puasa. Nah, ya terus yang selanjutnya, yang keempat, sehatun, sehat orangnya. Kalau orangnya sakit, nah sehat di sini, kalau sakitnya dobitnya apa? Sakit apakah orang kesandung, kakinya kesandung, sakit kan? Boleh nggak puasa? Enak aja, nggak puasa. Atau matanya kecolok, aduh kecolok mata saya sakit, bocor kepalanya sedikit gitu, tuh kena suatu. Boleh nggak puasa? Anak sakit ini.
Ya nggak begitu juga kali. Pasti kan sakitnya juga yang sakit tersebut tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Tapi apa dobitnya? Kata ulama, dobit paling gampangnya seperti ya hal-hal yang membolehkan tayamum. Apa itu? Satu, dia kalau puasa takut kehilangan nyawa. Atau kehilangan apa? Atau sakitnya tambah parah. Ya, sakitnya karena puasa sakit tambah parah. Misalnya dia itu punya penyakit mah kronis, kata dokter harus makan obat setiap 2 jam sekali. Kalau enggak itu mahnya itu tambah parah. Betul sih, dia nggak mati kalau dia puasa, nggak mati, tapi tambah parah, tambah lama sembuhnya atau tambah parah, maka dia boleh puasa. Dia nggak puasa, boleh, karena penyakitnya ini akan bertambah lama atau ziyadatul marad atau tul muddah, tambah parah sakitnya atau tambah lama karena puasa, bukan kalau faktor lain ya nggak ngaruh apa urusannya kita. Adapun maradun syainun fahish nggak masuk ya, gara-gara puasa dia kulitnya bakal kena belang, nggak nyambung sebenarnya sih. Tapi dhabit yang mereka pakai biasanya apa? Yang membolehkan tayamum apa? Kehilangan nyawa, kehilangan anggota tubuh. Jadi kalau dia puasa salah satu anggota tubuhnya bakal kehilangan. Misalkan dia menyebabkan buta, misalnya. Kata dia sehat, maksudnya dalam keadaan sakit. Kata dokter harus makan. Kalau ente nggak makan, ente bisa kehilangan penglihatanmu. Dia paksain, anak mau puasa. Boleh nggak? Boleh aja. Sah puasanya. Tapi dia boleh nggak puasa? Boleh. Karena dia takut kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Fungsinya. Boleh. Ya. Atau apa? Ziyadatul marad, tambah parahnya penyakit atau tambahlah lama. Penyakitnya gara-gara dia puasa tambah lama sembuhnya. Dokter ini penyakit harus makan. Enggak, anak mau puasa aja. Ya sudah, kalau itu puasa ya bakal lama. Nah ini boleh dia. Tapi pertanyaannya yang kita tadi juga sudah sebutkan, kalau dia memaksakan diri untuk puasa, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Sah atau tidak? Sah puasanya. Karena dia memaksakan diri untuk puasa. Yang ke berapa tuh? Keempat ya? Kelima. Yang kelima yang terakhir, iqamatun. Apa arti iqamah? Artinya mukim, alias atau sebaliknya ghairu musafir, bukan orang yang musafir. Berarti mukim, bukannya mustautin. Kan ada 3 ya, ada mukim, ada mustautin, ada musafir. Dan musafir ada safar qasir, ada safar tawil. Kayak gitu harus hafal tuh, itu kaidah umum. Ya, ada mukim, ada mustautin. Mukim adalah orang yang tinggal di suatu tempat bukan untuk selamanya, artinya bukan untuk tempat tinggal dia. Datang ke sini mau kerja 3 hari, 4 hari, sebulan, tapi ntar pulang. Pak, tetap mau pulang. Ini cuma sementara. Ada mukim, laisa mustautin. Tapi enggak, ana tempat tinggal ana di sini. Ini rumah ana, singgah ana di sini. Ana sakit ana apa di sini. Ya kalau ada apa-apa ya pergi ya berobat. Pergi hanya untuk hajah, keperluan. Untuk silaturahmi, balik lagi ke sini. Untuk apa? Balik lagi ke sini. Nah, itu namanya mustautin. Nah, ada lagi musafir, ya kan? Orang yang bepergian keluar kota. Musafir di sini ada musafir safar tawil, ada safar qasir. Safarnya jauh, ada yang dekat. Nah, untuk yang boleh tidak puasa harus musafir safar tawil. Musafir safar tawil. Kalau safar qasir lah, ya. Dan dengan syarat bukan musafirnya pada hari yang dia puasa. Misalnya, ente tinggal di rumah. Udah sahur, hari itu ente mau jalan, mau pergi keluar kota, mau kemana? Mau ke Jawa. Tapi hari ini puasa nggak? Ente sekarang udah berjalan belum? Belum jalan. Puasa nggak? Harus puasa nggak? Ente statusnya apa? Mukim kan? Harus puasa. Tapi kan nanti anak mau musafir. Itu nanti. Allahu a'lam. Jadi atau enggak, tertunda atau enggak. Ente belum kan? Tapi sekarang ente terbit fajar, ente dalam keadaan apa? Mukim, puasa. Harus. Kalau enggak puasa, dosa. Tapi habis mukim, sudah puasa, jalan dia ke Jawa.
perjalanan jauh 300 km. Safar tawil. Boleh nggak dia batal puasa? Untuk hari ini tidak boleh. Kenapa? Karena hari ini engkau diawali dalam keadaan mukim. Diawali dalam keadaan mukim, maka nggak boleh ente batalin. Taib. Kalau seandainya hari kedua ente diawali dengan hari apa? Terbitnya fajar, ente dalam keadaan apa? Musafir, boleh. Taib. Boleh? Boleh apa? Boleh batal. Subhanallah, dia dalam musafir, mau puasa aja. Puasa dia. Maksain diri atau mau puasa aja. Sehat, nggak apa-apa, puasa dia. Tengah hari, siang bolong, ada tukang es lewat, tergiur dia. Waduh, minum es aja deh, enak kali. Waduh, kan anu musafir. Boleh nggak dia batalin puasa? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi sayang, ngapain? Bahlul banget. Apalagi Ramadan. Cuman gara-gara es. Kan nanti sabar. Ya, tapi boleh. Secara ilmu, secara syariat boleh. Ya, karena statusnya apa? Musafir dan start puasanya dalam keadaan musafir. Boleh. Hadza huwa. Fa idza kana muqiman, kalau dia mukim maka dia tidak boleh untuk tidak puasa, wajib puasa. Tamam. Hakadha iqamah. Fala yajib 'ala musafir safaran tawilan mubaha. Hakadha wallahu taala alam, ya. Difahami dengan baik ya. Yang tadi syarat sah, yang ini syarat wajib. Perbedaannya mana? Coba dibuat perbedaan. Yang di sana Islam sama-sama Islam. Yang ini akal, yang ini taklif. Beda, udah. Wa naqa an haid wa nifas, ini enggak ada. Ini namanya itaqah, mampu. Kalau dia masuk dalam kategori mampu fisik dan syar'i, itu tidak bersihnya dari haid dan nifas sama dengan mampu secara syariat. Ilmun bi kaunil waqt qabilan lis-shaum, ini enggak ada di sini. Ya, tambahannya di sini adalah sehat dan iqamah. Sah dan sehat, sahha itu sehat dan iqamah. Wallahu taala a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم